Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Putri Rara Awalia dengan NIM 1996 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan materi tentang konsentrasi industri. Di mana pada materi ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu definisi konsentrasi industri, yang kedua rasio konsentrasi, yang ketiga indeks Harvindal-Hirschman, yang keempat indeks Hanakei. Baiklah, pembahasan yang pertama itu definisi konsentrasi industri. Konsentrasi industri merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa besar penguasaan pasar, di mana konsentrasi industri ini mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran pasar. Adapun dua konsep konsentrasi industri, yang pertama konsentrasi industri tunggal. Konsentrasi ini menunjukkan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar dalam suatu pasar atau industri, di mana biasanya jumlah perusahaannya sekitar 4-8 perusahaan. Yang kedua, konsentrasi industri agregat. Konsentrasi ini menunjukkan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar dalam suatu perekonomian secara keseluruhan, di mana jumlah perusahaan dalam konsentrasi ini dapat berjumlah 50, 100, 200, atau bahkan lebih dari 500 perusahaan. Karena konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan, maka semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar, sedangkan ukuran perusahaan tersebut semakin besar, maka tingkat konsentrasi industrinya cenderung tinggi. Adapun penyebab konsentrasi industri, yang pertama nasib baik, yang kedua faktor teknis yang meliputi tingkat peluasan produk, skala ekonomi perusahaan, kelangkaan sumber daya ekonomi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan pasar produk. Penyebab yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah, dan yang terakhir, kebijakan perusahaan. Di dalam konsentrasi industri ada yang namanya dominansi perusahaan. Dominansi perusahaan ini merupakan sebuah kondisi di mana dalam suatu industri ada yang memiliki pangsa pasar yang besar dibandingkan perusahaan lainnya. Akan tetapi, sulit untuk menentukan dengan tepat berapa besar share yang harus dicapai oleh perusahaan agar bisa dikatakan dominansi. Adapun indikator pengukuran konsentrasi industri. Yang pertama itu rasio konsentrasi, yang kedua indeks Harvindal-Hirschman, yang ketiga indeks Hanakei, yang keempat koefisien entropi, yang kelima varian logaritma, dan yang terakhir koefisien Gini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hanya 3 pengukuran konsentrasi industri, yaitu rasio konsentrasi, indeks Harvindal-Hirschman, dan indeks Hanakei. Baiklah, untuk materi kedua itu terkait rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi merupakan share pencapaian N perusahaan terbesar dalam suatu industri terhadap total pencapaian industri. Pencapaian dimaksud ialah ukuran dari perusahaan yang bisa diwakili dengan indikator nilai penjualan, aset, atau tenaga kerja, di mana ukuran pada umumnya yang dipakai adalah penjualan. Adapun rumus dari rasio konsentrasi ini ialah CRN sama dengan S1 tambah S2 tambah sampai dengan Sn, di mana simbol N ini menunjukkan banyaknya perusahaan dalam suatu industri tersebut. Kan tetapi sebelum mengerjakan rumus tersebut, terlebih dahulu data yang dimiliki perusahaan harus diurutkan tingkat pangsa pasarnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalkan ada contoh soal yang seperti ini, dan yang ditentukan adalah nilai CR4-nya. Sebelum menentukan nilai CR4-nya, tingkat pangsa pasar perusahaan ini harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga menghasilkan urutan
yang seperti ini. Setelah mengetahui urutan tingkat pangsa pasar perusahaan dari yang terkecil ke yang terbesar, barulah kita dapat menentukan nilai CR4-nya, di mana S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Karena yang ditanyakan nilai CR4, maka hanya 4 perusahaan yang dijumlahkan, sehingga menghasilkan nilai 64. Materi yang ketiga terkait indeks Herfindahl-Hirschman. Indeks Herfindahl-Hirschman merupakan indikator pengukuran penyempurnaan dari rasio konsentrasi, di mana indeks Herfindahl-Hirschman adalah penjumlahan hasil kuadrat market share dari setiap perusahaan yang ada dalam suatu industri. Adapun alasan mengapa indeks Herfindahl-Hirschman ini dikatakan merupakan indikator pengukuran penyempurnaan dari rasio konsentrasi. Hal ini dikarenakan indeks Herfindahl-Hirschman mampu merefleksikan distribusi pangsa pasar untuk semua perusahaan dalam industri, baik untuk sejumlah N perusahaan terbesar sekaligus perusahaan di luar N perusahaan terbesar tersebut, sehingga pengukuran konsentrasi industri lebih objektif. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai indeks Herfindahl-Hirschman ini, yaitu IHH sama dengan sigma dari SI kuadrat, di mana I sama dengan 1 ke N. Adapun contoh soal dari indeks Herfindahl-Hirschman ini. Sebelum menentukan nilai IHH-nya, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai SI kuadrat dari masing-masing perusahaan, di mana nilai dari SI kuadrat masing-masing perusahaan tersebut ialah. Barulah setelah itu kita dapat mengetahui nilai IHH-nya dengan menjumlahkan semua nilai SI kuadrat masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan nilai IHH 2388. Baiklah, materi yang terakhir terkait indeks Hanakei. Indeks Hanakei atau biasanya disingkat dengan IHK pada dasarnya merupakan jumlah share tertimbang seluruh perusahaan dalam industri, di mana rumus dari indeks Hanakei ini ialah IHK sama dengan sigma SI pangkat alfa, di mana I sama dengan 1 ke N, di mana alfa lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sebenarnya, rumus IHK ini merupakan model umum dari indeks Herfindahl-Hirschman, di mana jika nilai alfanya adalah 2, maka rumus IHK sama dengan rumus indeks Herfindahl-Hirschman. Bila dibandingkan dengan IHH ketika alfa besar dari 2, maka IHK memberi bobot yang lebih besar kepada perusahaan yang lebih besar dan bobot yang lebih kecil kepada perusahaan yang lebih kecil. Begitupun sebaliknya, ketika nilai alfa kurang dari 2, maka IHK memberikan bobot yang lebih besar kepada perusahaan yang lebih kecil dan bobot yang lebih kecil kepada perusahaan yang lebih besar. Adapun contoh soal dari indeks Hanakei ini ialah, sebelum menghitung nilai IHK-nya, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai SI pangkat alfa dari masing-masing perusahaan, di mana nilai alfanya ialah 1,5. Sehingga nilai dari SI pangkat 1,5 masing-masing perusahaan tersebut ialah. Setelah mengetahui nilai ini, barulah kita dapat mengetahui nilai IHK dengan menjumlahkan semua nilai SI pangkat 1,5 masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan nilai IHK sama dengan 458,4. Itulah pemaparan materi dari saya terkait konsentrasi industri. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan pada pembahasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.